Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. semuanya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Silvi Indriani beserta rekan saya Novianti Setiawati akan mempresentasikan bagaimana memahami arti pendidikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih memahami apa itu pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat pendidikan. Nah, baik teman-teman semuanya, hakikat pendidikan merupakan hakikat manusia itu sendiri. Nah, sebab urusan pendidikan adalah manusia. Pada dasarnya, hakikat pendidikan sangatlah luas. Hakikat pendidikan bukanlah hanya sekedar pengertian beserta definisi pendidikan saja, melainkan ada juga proses apa saja yang mendampingi berjalannya pendidikan. Ada unsur-unsur pendidikan dan lainnya. Nah, pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Secara istilahnya, pendidikan adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagog, yang akar katanya adalah pais, berarti anak, dan again, berarti bimbingan. Jadi, pedagog berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Nah, dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani, yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak dan berkembang. Dan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang terorganisir yang memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar yang ditujukan dasar dan tujuan yang jelas. Dalam mencapai tujuan pendidikan memerlukan proses yang memakan waktu, komponen atau unsur-unsur tertentu yang harus ada serta ada tahap dan ada komitmen bersama di dalam proses pendidikan tersebut. Nah, pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi-generasi manusia yang baik, manusia yang lebih berbudaya, manusia berbagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik juga. Nah, tujuan pendidikan ialah di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara. Nah, hakikat pendidikan juga menjangkau 4 hal yang sangat mendasar, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai manusia. Nah, yang kedua, setelah manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai dari hasil pikirannya. Nah, pendidikan dan non-formal. Nah, contohnya sekolah, keluarga, atau lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat, pendidikan bertujuan mewujudkan tinggi dengan faktor utama adanya peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat, etika, dan moral masyarakat yang baik dan berwibawa, serta terbentuknya kepribadian yang luhur. Nah, tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu sejak masih kecil bahwa manusia dalam kandungan. Pendidikan
pendidikan sangat penting bagi kita sebagai tunas bangsa. Disebutkan oleh Depdiknas tahun 2003 nomor 11 bahwa pendidikan pada anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai tahap perkembangan peserta didik. Nah, pendidikan itu sendiri memiliki 3 pilar, yaitu pendidikan di keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Dalam pembentukan dan tujuan pendidikan yang berkaitan dengan pembentukan watak, maka faktor keluarga sangat penting. Faktor orang tua sangat berpengaruh pada pendidikan manusia sebagai peserta didik. Kesadaran orang tua makin meningkat mengenai pentingnya pendidikan sebagai persiapan awal untuk membantu pencapaian keberhasilan pendidikan selanjutnya. Persiapan awal tersebut menyangkut pencapaian perkembangan sehat secara mental, emosi, dan sosial. Nah, tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini juga kita harus menyadari bahwa pentingnya pendidikan atau hakikat pendidikan. Nah, yang pertama, untuk memahami hakikat pendidikan yaitu agar pendidikan memiliki tanggung jawab belajar kepada peserta didik. Untuk terwujudnya kemandirian setahap demi setahap. Nah, yang keduanya, agar pendidikan memiliki keterlibatan mental subjek didik yang maksimal di dalam aktualisasikan pengalaman belajar. Nah, yang ketiganya, agar pendidikan memahami konsep cara belajar siswa aktif yang bertujuan untuk peningkatan martabat kemanusiaan yang didasarkan kepada asas Pancasila untuk mencapai tujuan pendidik nasional. Nah, yang terakhir, agar pendidik dapat lebih mudah dalam membantu peserta didik, mendorong serta memberikan kemudahan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Teknopi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pengertian pendidikan yang sudah disebutkan oleh Saudari Silvi, pendidikan juga didampingi oleh beberapa unsur atau komponen yang dapat membimbing pendidikan agar berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuannya. Yang pertama itu ada unsur kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Di sini kurikulum juga berperan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar terpadunya interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dengan lebih baik. Yang kedua ada unsur peserta didik. Di sini peserta didik merupakan target utama dari pendidikan itu sendiri. Karena peserta didik adalah orang yang ingin menempuh pembelajaran untuk mengembangkan potensinya lewat pendidikan. Agar peserta didik itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lewat pendidikan ini. Yang ketiga ada pendidik. Dalam Sisdiknas, pendidik disebutkan sebagai tenaga pengajar yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
ada tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang dapat dimasukkan ke dalam pendidik lainnya. Jadi bukan hanya guru saja di sini, orang dewasa dan orang tua pun termasuk ke dalam pendidik yang dapat memberikan pendidikan kepada peserta didik atau kepada anak yang membutuhkan pendidikan itu sendiri. Yang keempat ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau biasa yang disebut interaksi edukatif. Pada dasarnya, interaksi edukatif itu dikatakan sebagai komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Di sini mengajar adalah merupakan wujud nyata dari interaksi edukatif. Tanpa adanya interaksi ini antara pengajar dan peserta didik yang melibatkan materi pembelajaran, maka pembelajaran tidak akan terlaksana dan pendidikan tidak dapat terbangun atau tidak dapat tersalurkan dengan baik. Yang kelima ada materi pendidikan. Di sini, maaf saya salah, ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus, yakni ada perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran ke depannya. Jadi biasanya kalau untuk materi pendidikan kita disusun dalam silabus, atau biasa juga ada yang disebut rencana pembelajaran tahunan, rencana pembelajaran mingguan, dan rencana pembelajaran harian. Biasanya isi dari materi-materi tersebut secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Di sini ada beberapa sumber materi pendidikan, jadi tidak hanya dari buku saja, bisa juga dari laporan hasil penelitian, dari jurnal, ataupun sekarang sudah banyak di media sosial, misalnya kita sudah bisa browsing lewat Google ataupun lewat TV juga kita sudah bisa mendapatkan materi pendidikan. Tentunya dengan menyaring materi tersebut, mana yang pantas untuk diketahui dan mana yang tidak pantas untuk diketahui. Terus ada juga seperti lingkungan. Lingkungan di sini sangat berpengaruh sekali ya, karena lingkungan itu adalah tempat di mana kita hidup sehari-hari. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang baik ataupun tidak baik di lingkungan ini. Balik lagi kepada kita bagaimana cara kita menyaringnya, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhi. Yang terakhir ada narasumber. Tentu narasumber ini seperti guru, orang tua juga kita termasuk narasumber dan lainnya. Unsur keenam ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat manusia berinteraksi timbal balik, sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dihubungkan dengan tripusat menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan menurut saya yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan masyarakat ya, karena itu tempat di mana kita bergaul. Jadi apabila kita hidup di masyarakat yang produktif ke arah yang lebih baik, kita pun akan tertular unsur positifnya lah gitu. Yang ketujuh ada cara yang digunakan dalam bimbingan, ada alat dan metode. Di sini alat-alat pendidikan dijelaskan sebagai sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda ataupun bukan benda. Di sini alat pendidikan dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang ke satu ada alat sebagai perlengkapan seperti buku teks dan perpustakaan. Ya, terus yang kedua ada alat peraga dalam pendidikan. Untuk alat peraga berbentuk audio kita punya tape recorder, radio, televisi, media sosial, alat-alat musik, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk visual kita ada papan tulis, gambar-gambar dan poster, peta. Kita juga bisa
studi tour ya biasanya kalau sekarang itu, dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa metode pembelajaran yang biasanya diterapkan para pendidik untuk mendidik kepada peserta didiknya. Pertama ada metode pembelajaran aktif, yang kedua ada metode pembelajaran kreatif, yang ketiga ada metode pembelajaran efektif, dan keempat ada metode pembelajaran menyenangkan. Di sini di Indonesia ada jenis-jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang secara rutin kita jalani. Pendidikan formal biasanya melalui tahapan berjenjang seperti PAUD, SD, SMP, SMA, universitas, dan jenjang seterusnya. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Biasanya pendidikan non-formal ini adalah pendidikan formal yang dapat dilakukan secara berjenjang. Contohnya seperti lembaga bimbingan belajar, sanggar, kelompok bermain, dan sebagainya. Kalau ini non-formal biasanya termasuk paket A, paket B, paket C itu termasuk pendidikan non-formal. Yang ketiga ada pendidikan informal. Adalah pendidikan yang dapat dilakukan secara mandiri, bisa dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini ada pendidikan atas nilai adat istiadat, sopan santun, agama, etika, dan moral. Di sini, meskipun sekarang negara Indonesia sudah menjadi negara maju, namun dalam aspek pendidikan, Indonesia masih banyak tertinggal dengan negara maju lainnya. Karena meskipun pemerintah sudah melakukan segala usaha terbaiknya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, tetap saja dalam pelaksanaannya masih banyak poin-poin ekstra yang harus diperhatikan lebih dalam usaha pengembangan pendidikan di Indonesia. Ya, di sini ada 4 poin yang saya dapat mengenai permasalahan yang terjadi dalam aspek pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masih minimnya jumlah guru yang terampil. Di sini maksudnya jumlah guru yang terampil itu masih kurangnya kekompetenan guru dalam mengajar didik. Yang kedua, infrastruktur masih belum memadai. Yang ketiga ada kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, dan yang keempat mahalnya biaya pendidikan. Di sini ada perwujudan nyata masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masih banyaknya sekolah di daerah pedalaman yang tertinggal, baik secara materi pembelajaran maupun infrastrukturnya. Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan, tidak heran lagi banyak sekolah di pedalaman yang tertinggal dalam banyak hal. Penyebab salah satunya adalah pemerintah kurang secara merata memberikan bantuan material ke seluruh sekolah di pelosok negeri, dikarenakan akses jalur yang mungkin memang susah dijangkau karena untuk mencapai wilayah pedalaman memang untuk aksesnya kita masih sulit ya. Yang kedua ada semakin mahalnya biaya sekolah, membuat masyarakat kurang mampu, tidak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan biaya dari pemerintah berupa PKH, BOS, dan beasiswa yang lainnya itu sangat membantu mereka yang ingin bersekolah. Namun di samping semua itu, tetap orang tua yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak-anak. Sekiranya kita sebagai orang tua harus berusaha sekuat tenaga agar anak kita dapat bersekolah menuju jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, khususnya di pandemi COVID-19 ini, menurut saya Indonesia dan seluruh dunia sedang menghadapi masalah pendidikan yang sama. Dikarenakan tidak boleh adanya pembelajaran tatap muka antara guru dan peserta didik, di mana itu menghambat pembelajaran dan akhirnya banyak materi yang tertinggal. Terutama untuk daring ya, pembelajaran daring, kita juga ada permasalahan lainnya yaitu kuota internet yang terbatas dan juga jaringan.
Kalau daring gini kan di pedalaman susah untuk mendapatkan jaringan yang bagus ya. Namun alhamdulillah dalam hal ini pemerintah sudah mulai memberi solusi, yaitu dengan membagikan kuota gratis kepada guru dan peserta didik agar pembelajaran online bisa terlaksana dan lebih efektif. Sekiranya itu cukup dari saya. Saudara Silvi, adakah menurut Saudara Silvi perwujudan nyata di lingkungan mengenai permasalahan pendidikan ini? Kalau saya lihat khususnya ya di saya ya kan, Saya di pelosok gitu dijelaskan tadi sama Novi, permasalahan pendidikan itu banyak sekali khususnya di lingkungan saya. Nah, pertama adanya pergaulan bebas. Nah, jadi lingkungan di aku ada satu SMP. Pertama, keterbatasan kinerja guru untuk mengajar. Permasalahannya yang kedua, permasalahannya si siswanya itu jadi sudah mengenal pergaulan bebas. Jadi untuk belajar efektif itu susah. Bahkan bahan ajarnya juga sangat susah, seperti LKS atau referensi-referensi lain juga masih terbatas gitu teh. Oh iya. Dikarenakan mungkin karena di pedalaman pemerintah kurang memperhatikan kali ya. Iya kayaknya. Iya. Soalnya kayak apa sih, emang guru-gurunya juga kurang kompeten gitu ke dalam bidang mengajar gitu. Bahkan gurunya juga nggak pernah itu nggak pernah duduk di bangku kuliah. Pengetahuannya juga masih terbatas gitu. Ya karena mungkin terhambat dengan biaya juga ya, dan Ya, benar-benar pelatihan untuk menjadi guru tuh penting ya, sangat penting karena kita mendidik cikal bakal penerus bangsa Indonesia itu harus dengan apa ya, dengan kitanya juga harus mempunyai kualifikasi yang pantas untuk kita sebagai calon pendidik, sepertinya seperti itu ya. ya. Selain itu juga seorang guru itu harus bisa memahami sikap murid, terus kitanya juga harus berwawasan luas. Kemudian sikap kita mengayomi anak-anak itu harus benar-benar ada gitu teh. Iya, betul. Betul sih. Nah, di sini pendidikan juga adalah bekal masa depan anak. Pendidikan merupakan investasi masa depan anak. Di sini orang tua yang memegang peran penting untuk memberikan pendidikan yang memadai bagi anak. Tujuannya agar anak dapat tumbuh cerdas, pintar, berpikir kritis, dan terbuka. Tentunya juga mampu bersaing di dunia kerja sehingga dapat meraih kesuksesan. Dan di sini kalau anaknya sukses, pasti orang tuanya juga yang bangga, betul nggak? Betul. Iya. Kayaknya cukup sekian ya kita presentasi hari ini. Ya. Ya, silakan Saudari Silvi tutup. Baik, nih. Teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasi. Terima kasih juga pada Teh Novi, rekan saya yang ikut berpartisipasi mempresentasikan materi untuk hari ini. Kekurangannya mohon dimaklumi, dan bila ada materi yang belum lengkap, silahkan untuk mencari referensi lain. Mungkin materi yang kami suguhkan hanya segini adanya gitu. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan untuk presentasi kali ini.
Untuk presentasi kali ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop.